Ya, haleluya. Haleluya. Shalom untuk manusia-manusia Elohim. Dan saya ucapkan selamat perayaan buah sulung. Ya, haleluya. Ya, kita akan perkatakan Shema Yisrael terlebih dahulu dan kita akan mulai kebaktian kita pada hari ini. Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Ehad Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Fa'ed. Dengarlah hai Yisrael, Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Ehad. Terpujilah namanya selamanya dan kerajaannya memerintah selamanya. Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatan akal budimu. Kita sama-sama berkatakan, Bapa kami Yahweh yang ada di Syamayim, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di Syamayim. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ibu Rasa Hafal akan memimpin kita dalam deklarasi-deklarasi. Mari kita deklarasi, darah Adonai Yeshua HaMashiach, sucikan, kuduskan, lindungi, bentengi, tutup bungkus jiwa, roh, tubuh, hati, pikiran, angan-angan, mulut, lidah, bibir, mata, hidung, dan telingaku. Darah Adonai Yeshua HaMashiach, lepaskan, hancurkan, dan lenyapkan semua kutuk-kutuk di hidupku. Kutuk-kutuk dari nenek moyang, dari manusia, dari Satan, lewat darat, udara, laut, lewat mimpi, perjanjian-perjanjian dengan dukun, roh-roh Satan, mantra-mantra, jimat-jimat, roh santet, ramalan-ramalan di hidupku, jasmani maupun rohani, roh sakit penyakit jasmani maupun rohani, dalam bentuk apapun dalam hidupku, roh Bileam, roh Isabel, roh Nikolaus, roh Firaun, roh Maria, roh Semiramis, roh Nimrod, roh Tamus, roh LGBT, roh Kwepang, kutuk hari ke-6 di hidupku, kutuk roh perceraian, kutuk masa laluku dan masa depanku, kutuk-kutuk karakter yang melawan dan roh pemberontakan terhadap firman Yahweh Yeshua dari nenek moyang dan dari diriku sendiri. Karakter, roh kekerasan hati, kesombongan, mengandalkan pikiran dan kekuatan diri sendiri, iri hati, benci, dendam, pemalas, roh kepahitan yang tidak bisa mengampuni, roh sakit hati, pemarah, pendusta, pemfitnah, penipu, pencuri, tersinggung, kecewa, putus asa, bersilat lidah, pesta pora, mementingkan dan mengasihani diri sendiri, roh mamon, kikir, pelit, roh hipnotis, roh penyembahan alam semesta, roh perjinahan baik secara jasmani dan rohani dalam bentuk apapun, roh bunuh diri secara jasmani maupun rohani, kebodohan-kebodohan yang menghambat pertumbuhan rohaniku dan rencana Yahweh Yeshua di hidupku. Mulai saat ini aku sudah bebas, merdeka, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, hidup penuh kemenangan dan berkemenangan di dalam Bapa Yahweh Beshem Adonai Yeshua Mashiach. Haleluya. Amin. Satu lagi kita declare ya, untuk perlengkapan senjata kita ya, minta Bapak Yahweh untuk memperlengkapi sebagai senjata perlengkapan rohani kita. Akhirnya, hendaklah aku kuat di dalam Yahweh Yeshua, di dalam kekuatan kuasanya.
Aku kenakan seluruh perlengkapan senjata Elohim supaya aku dapat bertahan melawan tipu muslihat Satan. Karena perjuanganku bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, aku ambil seluruh perlengkapan senjata Elohim supaya aku dapat mengadakan perlawanan pada ring jahat itu, dan aku tetap berdiri sesudah aku menyelesaikan segala sesuatu. Jadi aku berdiri tegap, berikat pinggangan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, kakiku berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan aku pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu aku akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan aku terima ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Elohim. Amin. Sebelum kita makan tubuh Yeshua dan minum darahnya, kita akan mengingat apa yang dikatakan oleh Yeshua. Yeshua berkata, "Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari Syamayim. Barang siapa makan daripadanya, dia tidak akan mati." Yeshua berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari Syamayim. Jikalau seorang makan dari roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Yeshua berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga, barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari Syamayim, bukan roti seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, dia akan hidup selama-lamanya." Terima kasih Aba Yahweh, di dalam Yeshua HaMasiah di tangan kami masing-masing ada roti dan anggur biasa. Kami mohonkan berkat Bapa Yahweh turun atasnya di dalam nama Yeshua HaMasiah. Roti biasa yang menjadi tubuh Yeshua HaMasiah, dan di dalam nama Yeshua HaMasiah anggur biasa yang menjadi darah Yeshua HaMasiah. Sebelum kita makan tubuh Yeshua dan minum darahnya, kita akan ambil sedikit waktu untuk menguji diri kita masing-masing terlebih dahulu. Terima kasih Bapa Yahweh, di mana kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami, Engkau telah turun ke dunia di dalam rupa manusia, yaitu Yeshua HaMasiah. Mati di atas kayu salib, tubuh-Mu terpecah-pecah, supaya kami beroleh hidup di dalamnya. Kami percaya, kami menerimanya, di dalam nama Yeshua HaMasiah. Kita makan dengan iman. Terima kasih Bapa Yahweh atas anugerah-Mu yang luar biasa, di mana Engkau telah turun ke dunia di dalam rupa manusia, yaitu Yeshua HaMasiah. Mati di atas kayu salib, darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami, untuk menyucikan kami dari segala dosa. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami untuk melepaskan kami dari segala ikatan-ikatan dosa. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami untuk menghancurkan kutuk-kutuk. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami untuk membeli kami. Darah-Mu dicurahkan dalam hidup kami untuk memprotek kami dari segala serangan roh-roh jahat. Dan oleh bilur-bilur-Mu kami telah disembuhkan. Kami percaya, kami menerimanya. Di dalam nama Yeshua HaMasiah, kita minum dengan iman.
Mari kita saudara, sekali lagi declaration. Aku meminta supaya aku menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Yahweh Yeshua dengan sempurna, sehingga hidupku layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan aku memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Yahweh Yeshua, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan aku untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Yahweh Yeshua telah melepaskanku dari kuasa kegelapan dan memindahkanku ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Yeshua aku memiliki penebusanku, yaitu pengampunan dosa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sudah bergabung pada kami pelayanan Menora pada hari ini. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Abah ya Besem Adon Yeshua, terima kasih buat kasih setiamu dalam kehidupan kami sampai hari ini. Juga berkat perlindunganmu setiap kami sampai hari ini. Juga terima kasih untuk firman-Mu yang akan disampaikan oleh mempelai-Mu, Pak Yosef Roy. Biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan Roh Yahweh Elohim, bekerja dengan leluasa di setiap hati kami. Biar kami diberi kerendahan hati untuk mendengar firman-Mu, dan terus kami boleh merenungkannya, dan terus kami menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan Yesus Masiah, kuduskan tubuh dan jiwa roh kami saat ini, juga dimanapun kami berada, dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus Masiah, Kau protek kami dari segala yang jahat, sehingga si Satan tidak bisa mendeteksi keberadaan kami. Juga Tuhan Yesus Masiah, butakan mata Satan, butuhan pendengarannya, juga penciumannya, sehingga dia tidak bisa melihat apa yang kami lakukan, mendengar apa yang kami katakan, mendeteksi keberadaan kami, sehingga tidak ada akses untuk bisa mendakwa kami di hadapan-Mu Bapa Yahweh dari hari dan seterusnya. Juga sekiranya di antara kami ada yang membuka celah secara sengaja, tidak sengaja, yang mendatangkan dakwaan-dakwaan, juga kutuk-kutuk si Satan, dalam kuasa Tuhan Yesus Masiah kami hancurkan dakwaan-dakwaan si Satan, juga kutuk-kutuk yang baik untuk darat, laut, udara, dan juga melalui mimpi. Dan sekiranya ada orang-orang, siapapun juga tidak terkecuali, yang melontarkan kata-kata negatif kepada setiap kami, juga yang mengutuk kami, dalam kuasa Tuhan Yesus Masiah kami hancurkan, kami kembalikan semuanya itu kepada mereka yang melakukannya. Juga sekiranya ada orang-orang yang memanjatkan doa-doa yang tidak memakai nama-Mu, tetapi memakai nama ilah asing, dengan alasan apapun, juga dalam kuasa Tuhan Yesus Masiah kami hancurkan, kami patahkan doa-doa mereka itu. Terima kasih sekali lagi Bapak W untuk hari ini. Juga Kau urapi semua peralatan yang kami pakai pada hari ini, live streaming boleh berjalan dengan lancar dari awal pertengahan sampai selesainya. Juga biar aliran internet, saluran internet semua berjalan sempurna dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus Masiah. Juga biarlah Engkau bertata di hadapan kami, berada di atas penyembahan kami hari ini, dan Kau disenangkan dengan apa yang kami lakukan hari ini. Berkati yang kami lakukan hari ini Bapa Yahweh. Kami tutup doa ini dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus Masiah, dan di dalam nama-Mu penuh kuasa, nama-Mu yang kudus, Engkau Tuhan Yesus Masiah Raja kami, Juru Selamat kami telah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Shalom saudara-saudari, mari kita menyembah Bapa Yahweh dengan lagu Ku Sembah Engkau Yahweh, ciptaan dari Angel Gunawan.
jamai hidupku. Kau jamai hidupku, ku serahkan padamu. Let's sing together. Ku sembah Engkau Yahweh, ku sembah Engkau Yahweh. Jalanmu Kau luruskan, jiwaku Kau selamatkan untuk kemuliaan-Mu. Walau ku tak mengerti, walau ku tak mengerti rencana-Mu sekarang, ku serahkan semuanya kepadamu, Yahweh. Menjadi Bapakku, Bapakku, Rajaku, sembah. Kekasihku,
Father Yahweh shows me right now Bapak yang memperlihatkan kepada saya saat ini a rope, suatu tambang, suatu jubah, a rope that is very thin, suatu jubah yang sangat tipis. a rope. Oh, the tambang yang sangat tipis, tali yang tipis. It was thick before, Sebenarnya itu tebal tambang itu. but it's wearing out. Tetapi sudah semakin mengecil, jadi semakin tipis dia. And Father Yahweh says, Dan Bapak berkata, He says, don't compromise. janganlah engkau berkompromi. He wants to remind us not to compromise, Bapak mengingatkan kepada kita untuk tidak berkompromi dengan apapun. or our faith Kita punya iman. can start wearing down like that rope. Karena iman kita semakin menurun seperti tambang itu, semakin haus dia, semakin mengecil tambang itu, semakin tipis. He says, follow what I say. Bapak yang berkata, ikutlah apa yang aku katakan. Do what I do. Lakukan apa yang aku lakukan. Do what is right in my eyes. Lakukan apa yang benar di hadapan mataku. And that rope will regrow. Dan tambang itu akan membesar kembali. And your faith will be restored. Dan imanmu akan direstorasikan. Thank you, Yeshua Mashiach. Let's sing together, Ku sembah Engkau Yahweh. Ku sembah Engkau Yahweh, jalanku Kau luruskan, jiwaku Kau selamatkan untuk kemuliaan-Mu. Walau ku tak mengerti, walau ku
sembah Engkau Yahweh, ku sembah Engkau Yahweh, jalanku Kau luruskan, jiwaku Kau selamatkan, untuk kemuliaan-Mu. Walau ku tak mengerti, walau ku tak mengerti rencana-Mu sekarang, ku serahkan semuanya kepadamu, Yahweh. Ku sembah Engkau Yahweh, ku sembah Engkau Yahweh, jalanku Kau luruskan, jiwaku Kau selamatkan untuk kemuliaan-Mu. Walau ku tak mengerti rencana-Mu sekarang, ku serahkan semuanya kepadamu, Yahweh. Let's sing one more time. Ku sembah Engkau Yahweh, jalanku Kau luruskan, jiwaku Kau selamatkan untuk kemuliaan-Mu. Walau ku tak mengerti rencana-Mu sekarang, ku serahkan semuanya kepadamu, Yahweh. Let's sing one more time. Ku sembah Engkau, ku sembah Engkau Yahweh, jalanku Kau luruskan, jiwaku Kau selamatkan untuk kemuliaan-Mu. Walau ku tak mengerti, walau ku tak mengerti rencana-Mu sekarang, ku serahkan semuanya kepadamu, Yahweh. Ku serahkan, ku serahkan semuanya kepadamu, Yahweh. Ku serahkan, ku serahkan semuanya kepadamu, Yahweh.
kasih Bapak Yahweh yang kami Adonai Masia. Terima kasih atas kamu yang biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak Yahweh. Bapak Yahweh, kami mohonkan kuasa-Mu boleh terus boleh menyertai memimpin setiap langkah hidup kami. Dan biar kami senantiasa penuh dan dipimpin oleh Ruach Yahweh Elohim senantiasa. Dan terus kami boleh berjalan di dalam rencana Bapa Yahweh menuju rapture. Terima kasih Abba Yahweh, menyertai memimpin berkati hidup kami dengan Dafar Elohim yang terus akan membangun kehidupan kami sehingga kami terus boleh berakar, bertumbuh dan berbuah, dan buahnya limpah untuk kemuliaan Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Kami aktifkan malaikat-malaikat penjaga yang setia kepada Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach, supaya menjagai kami dan menghancurkan semua kekuatan roh jahat, dan roh jahat diusir semua dari dalam kehidupan kami dimanapun kami berada, sehingga mereka tidak bisa mencuri benih-benih Dafar Elohim yang akan kami terima daripada Bapa Yahweh. Terima kasih Abba Yahweh, biar kami terus fokus kepada Engkau. Kami terima berkat yang besar di dalam nama Yeshua HaMashiach. Yang percaya katakan Amen. Haleluya. Bapa Yahweh. Ya, puji Bapa Yahweh. Saya akan persiapkan sebentar Shalom Elohim untuk manusia-manusia Elohim. Haleluya. Suaranya agak apa Pak? Agak bising. Bising Pak. Ada noise, Pak. Sekarang ada noise. Sekarang bagaimana? Masih Pak. Masih. Sudah berkurang, Sedikit lagi Pak. Sudah, Pak. Sudah Pak, sudah. Coba Papi. Sudah? Baik. Gimana sekarang? Lebih jelas? Terima kasih Jenin sudah Jenin. Sudah. Sudah Pak. Sudah bagus, Pak. Udah. Udah ya, oke. Puji Bapa Yahweh. Iya, haleluya. Saya akan siapkan materinya terlebih dahulu. Ya, haleluya. Puji Bapak Yahweh. Sekali lagi saya ucapkan selamat perayaan. Ya, saya ucapkan selamat perayaan buah sulung, first fruit. Ya, kita akan melihat rahasia kebenaran Dafar Elohim di dalam perayaan buah sulung. Ya, saya yakin banyak dari antara saudara yang belum paham mengenai buah sulung, tapi biasanya dulu konsep lama buah sulung saudara mengerti, yaitu selalu hari Minggu, cuman begitu saja. Ya, nanti kita akan lebih jelas pembahasannya, ya, mengenai perayaan buah sulung ini. Puji Bapak Yahweh. Ya, saya akan share screen kepada saudara. Suaranya belum jernih Pak. Sekarang bagaimana? Sedikit. Sekarang bagaimana? Bisa Pak, masih Pak? kecil, Pak. Masih ada kecil. Masih ada. Sedikit, Ya. Pak. Ya, sekarang gimana? Masih, Kayak Pak. ada background yang kayak ada pesawat gitu loh Pak Kayak bunyinya. pesawat terbang. Ada denging, Pak. Denging gitu, Pak. Oke, sebentar ya. Ada background. Sebentar ya. Oke, haleluya. Saya tes. Nah, hilang. Bagaimana sekarang? Hilang, Pak. Sudah Pak. Sudah hilang? Clear, Pak. Oke, clear ya. Oke, puji Clear, Bapak. Pak. Ya. Hari ini kita akan melihat kebenaran Dafar Elohim mengenai rahasia perayaan buah sulung. Ya, dan hari ini adalah perayaan buah sulung 5784.
tahun 2024. Seperti biasa kita harus paham kembali ke akar pola Ibrani yang benar, sehingga kita mendapatkan kekayaan yang luar biasa, karena di luar akar pola Ibrani yang benar itu miskin. Di dalam akar pola Ibrani yang benar kita ada 22 huruf Ibrani yang paling tidak saudara harus ketahui, dari Alef sampai Taf. Dan di dalam tiap-tiap huruf mempunyai gambar, diwakili oleh gambar-gambar. Alef itu kepala lembu, Bet itu rumah, Gimel itu onta, Dalet itu jalan atau pintu, ya, dan seterusnya sampai Taf. Dan di dalam huruf-huruf Ibrani itu juga mengandung yang namanya angka gematria, yaitu angka kepastian. Alef itu 1, Bet 2, dan terus sampai Yod 10. Kemudian dilipatkan menjadi Kaf 20, dan diteruskan sampai Kof 100. Dilipatkan lagi menjadi 200, Resh, Shin 300, dan Taf 400. Ini merupakan satu kesatuan paket yang luar biasa yang Bapak Yahweh berikan supaya kita dapat memahami dengan baik dan benar. Jangan lupa prinsip nubuat adalah pola, prophecy is a pattern. Apa yang Bapak Yahweh lakukan, profesikan, itu bisa diulang beberapa kali. Ya, itu sangat luar biasa cara kerja Bapak Yahweh, dan setan tidak mampu meniru apapun di dalam hal ini. Ya, ini kedahsyatan daripada Bapak Yahweh. Pola satuan waktu Bapak Yahweh adalah angka 7, kita harus tetap ingat, yaitu huruf Zayin. Ya, jangan pernah lupa, satuannya adalah angka 7. Dan kemudian kita juga paham bahwa di tangan saudara ada Tanak dan Brit Gadasa. Sejak penciptaan daripada Syamayim sampai nanti di Yerusalem yang baru dan bumi yang baru, itu semua sudah tercatat lengkap di dalam kitab suci yang ada di tangan saudara, yaitu Tanak dan Brit Gadasa, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru, istilah orang luar sana. Ya, puji Bapak Yahweh, kita akan masuk di dalam rahasia perayaan buah sulung. Kita akan baca ayatnya terlebih dahulu mengenai dasar daripada buah sulung ini, yaitu di dalam Imamat 23 ayat 9 sampai 11, 15 dan 16. Silakan Brother Henok untuk membaca buat kita. Terima kasih. Imamat 23 ayat 9. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Moshe dengan mengatakan, berbicara kepada Bani Israel, dan engkau harus mengatakan kepada mereka, ketika kamu masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa berkas hasil pertamamu kepada imam. 11. Dan dia harus mengayun-ngayunkan berkas itu di hadapan Yahweh sebagai kerelaanmu. Pada keesokan hari setelah Sabat, haruslah imam itu mengayun-ngayunkannya. 15. Haruslah kamu menghitung bagimu dari hari setelah Sabat, yaitu hari kedatanganmu membawa berkas persembahan ayunan, haruslah itu genap 7 pekan. 16. Sampai pada hari setelah Sabat yang ke-7, kamu harus menghitung 50 hari, dan kamu harus mempersembahkan persembahan sajian yang baru kepada Yahweh. Haleluya, terima kasih. Ya, jadi saya harus awali dengan satu kalimat di sini, bahwa penentuan perayaan buah sulung ini sangat berhubungan erat dengan perayaan Shavuot atau Pentakosta. Ya. Jadi penentuan perhitungannya itu berkaitan dengan perayaan Pentakosta atau Shavuot untuk perayaan daripada buah sulung ini. Karena apa? Karena dua perayaan ini tidak ada tanggalnya, saudara. Ya, tidak ada tanggalnya. Jadi perayaan buah sulung ini berdasarkan hari, bukan berdasarkan tanggal. Ya, contohnya seperti kalau kita lihat perayaan Pesach, itu selalu tanggal 14 Nisan. Tidak pernah berubah. Kalau berubah berarti ada pergeseran. Ya, itu saja. Karena jelas di dalam Imamat 23, juga di dalam Keluaran, itu dikatakan pada hari yang ke-14 dalam bulan yang pertama dari tahun-tahunmu, ya, yaitu bulan Nisan atau bulan Abib, itu sama.
hari ke-14 pada petang hari itu ada Pesa. Jadi Pesa itu tidak pernah berubah, saudara. Tidak pernah jadi tanggal 16, tanggal 15, tanggal apapun tidak pernah. Ya, karena sudah ketetapannya dari Bapak Yahweh yang hitung, begitu. Ya, jadi Pesah tidak pernah berubah karena ada tanggalnya 14 Nisan. Dan kemudian setelah Pesah adalah perayaan roti tidak beragi, yaitu dimulai tanggal 15, satu hari setelahnya. Ya, dan berlangsung selama 7 hari. Ya, berlangsung selama 7 hari. Jadi tanggalnya sudah pasti, saudara. Nah, sedangkan perayaan buah sulung itu harus ada di dalam 7 hari perayaan roti tidak beragi yang jatuhnya pada hari Minggu. Ya, jadi perhitungannya di situ, saudara. Nah, jadi nggak ada tanggalnya, ya, nggak bisa ditentukan tanggalnya, begitu, ya. Dan kemudian untuk perayaan Shavuot atau perayaan Pentakosta itu dihitung 50 hari dari perayaan buah sulung. Jadi pada hari perayaan buah sulung itu hari pertamanya, ya, terus kemudian ditambah 49 hari. Jadi total semua 50 hari. Itu baru ketahuan kapan perayaan Shavuot atau Pentakosta. Karena itu dua perayaan ini, baik perayaan buah sulung dan juga perayaan Shavuot atau Pentakosta, itu tidak mempunyai tanggal. Selebihnya punya tanggal. Setelah perayaan Pentakosta, Shavuot, yaitu perayaan Yom Teruah atau Rosh Hashanah, itu 1 Tisri. Nggak akan pernah berubah. Tetap harus cari tanggal 1 Tisri. Kemudian hari raya pendamaian adalah 10 hari setelah itu, tanggal 10 Tisri. Juga tidak pernah berubah. Ya, dan kemudian 5 hari setelah itu adalah hari raya Sukkot atau Pondok Daun, 15 Tisri. Ya, juga itu tidak pernah berubah tanggalnya. Tetap dua perayaan inilah yang berubah-ubah tanggalnya. Karena berdasarkan menentukan hari. Dan harinya itu ditentukan daripada perayaan buah sulung. Ya, jadi itulah cara mekanismenya seperti itu. Nah, saya mau tunjukkan sesuatu kepada saudara. Coba saudara jawab. Kita kan tadi saya sudah katakan bahwa perayaan buah sulung ini perhitungannya itu juga erat dengan yang namanya perayaan Shavuot atau Pentakosta. Saya bukakan satu kalender buat saudara di dalam tahun 2024 ini. Perayaan Pentakosta, ini saya ambil langsung dari Google, adalah pada hari Minggu bulan Mei tanggal 19. Sedangkan Shavuot tahun 2024 itu adalah dimulainya saat matahari terbenam hari Selasa Juni tanggal 11. Kalau menurut saudara yang benar yang mana? Yang kanan. Juni. Yang kanan Juni. Juni, Pak. Juni. Pak. Juni. Ya, Pak. Juni ya? Iya. Setuju Juni ya? Setuju, Pak. Baik. Setuju, Pak. Juni. Ya. Setuju, Pak. Lihat ya. Kita akan lihat. Coba saudara bantu saya hitung. Kalau dihitung saat dari Minggu tanggal Maret tanggal 31 ya, ditambah 49 hari, apakah itu jatuhnya Pentakosta hari Minggu tanggal Mei 19? Itu dulu yang saudara bantu saya. Maret 31 sampai Mei 19, asal Maretnya harus dihitung. Jadi totalnya itu adalah 50. Kalau Maretnya 31 tidak dihitung, maka 49. Coba bantu saya. Betul nggak itu? Yang kita lihat yang atas dulu. Yang atas dulu. Yang atas betul. Betul ya? Jadi antara Maret 31 sampai ditambah 49 hari, maka akan muncul satu tanggal yaitu hari Minggu, Mei 19. Itu betul. Sekarang pertanyaannya adalah yang bagian bawah. Coba kita lihat ya.
Karena kita tahu bahwa perhitungan buah sulung itu adalah tanggal 28, hari Minggu, saudara. Saudara sudah Minggu, tanggal 28 April. Coba saudara tambah dengan 49 hari. Itu jatuhnya Juni 11 atau Juni 16. Coba saudara hitung, bantu saya hitung. 11 Juni 50 hari pas dari 22 April. 16 Juni. Loh, jangan dihitung dari 22. Kalau 16 dihitung dari Juni. 22 itu berarti Dari dihitung 28, Pak. dihitungnya harus dari 28 kan? Oke. Iya, 49 hari. 16 Juni, Pak. 16 Juni, Pak. 16 Juni, Pak. Dari Yang 16 benar Juni. 11 Juni atau 16 Juni? 16 Juni, Pak. 16 Juni harus. 16, Pak. 16 Juni. Ya. Jadi jatuhnya kalau dihitung dari April 28 adalah 16 Juni. Bagaimana mungkin orang Yahudi sekarang menentukan bahwa Shavuot itu 11 Juni sampai 13 Juni? Ada selisih tidak? Karena dari April 22 ada yang ngitungnya, Pak. Nah, selisih, Pak. nggak boleh. Kalau April 22 itu kan Pesah. Kan tadi nggak ada peraturannya. Iya kan? Bahwa Shavuot itu harus dihitung dari perhitungan apa sebetulnya? Yaitu perhitungan buah sulung. Nggak boleh dihitung dari Pesah. Bisa lihat? Jadi ini yang mana yang benar kalau begini? Yang atas atau yang bawah? Yang bawah. 16 Juni, Pak, yang benar. Nah, berarti 16 Juni, Pak. tulisan Pentakost 2024 Sunday May 19 itu juga salah. Ya. Begitu pula dengan Shavuot 2024 begins Tuesday June 11 ends Thursday June 13. Shavuot mulainya Selasa Jun 11 sampai Kamis Jun 13 itu juga salah. Jadi mana yang benar? Nah, ya kan? 16 Juni. Berarti jawabnya ini mana yang benar? Jawabannya dua-dua salah. Betul kan? Walaupun yang sebelah kanan itu pakai pola Ibrani, saudara. Tapi kan tidak cocok perhitungannya. Nah, nanti pasti alasannya gini. Nanti masanya ini apa ngitungnya dari Omer begitu. Biasanya gitu. Tapi kita tidak usah mikirin soal Omernya dulu, saudara. Kita ngitung dari apa yang ada di dalam imamat, begitu loh. Iya kan? Nah, sekarang kalau begitu, kapankah perayaan buah sulung? Ya, kita pengen tahu kan? Tadi kita sudah lihat dua-dua salah itu, Shavuot, Pentakosta, itu dua-dua salah. Kalau gitu kapan perayaan buah sulung? Saya berikan yang di atas dulu, yaitu pola Yunani. Pola Yunani itu selalu mengatakan bahwa Paskah itu sama dengan buah sulung. Ya, karena sama-sama hari Minggunya. Saya kembali ke atas sedikit. Soal perhatikan, mereka mengatakan Easter atau Paskah itu Maret 31 tahun ini 2024. Ya, kemudian akan sampai di Pentakost 2024 hari Minggu Mei tanggal 19. Perhitungan 50 harinya benar, saudara. Perhitungan 50 harinya benar. Betul kan? 50 hari. 49 tambah 1, 50 kan? Betul dia. Tapi masalahnya titik poin daripada Pesah itu salah. Ya, 50-nya benar. Nah, sedangkan yang bawah titik poin Pesahnya itu benar. Tapi Shavuotnya salah, saudara. Ya. Karena itu kita kembali ke pola Yunani dulu ya. Pola Kristen itu pola Yunani. Paskah itu dianggap sama dengan buah sulung. Ya. Karena si dewanya Kristen itu ya, si Yunani itu bangkit dari kematian pada hari Minggu. Ya, pada hari Minggu. Karena itu mereka merayakan Paskah pada hari Minggu dan buah sulung juga pada hari Minggu, hari yang sama. Saya bisa lihat di sini.
Ya, inilah kebenaran yang mereka percayai berabad-abad. Ya, berabad-abad. Nah, mereka didukung dengan satu ayat, yaitu di dalam 1 Korintus 15 ayat 23. Ya, mengapa kok mereka identikkan perayaan buah sulung itu dengan kebangkitan ya Yunani? Ya, ini mestinya seharusnya saya pakai nama Yunani nih mestinya. Saya ganti aja lebih enak ya. Setuju, Pak. Oke. Iya. Ayatnya ada di dalam 1 Korintus 15:23. Silakan Brother Henok untuk bisa bantu kita baca. Terima kasih. Satu Korintus 15:23. Namun masing-masing sesuai dengan urutannya. Kristus sebagai buah sulung, kemudian mereka yang milik Kristus pada waktu kedatangannya. Ya, terima kasih. Ya, jadi berdasarkan ayat inilah mereka mengidentikan bahwa si Yesus Kristus itu adalah buah sulung. Ya, itu iman mereka. Ya, itu iman mereka. Tapi kalau kita lihat ya, kalau kita lihat dengan kebenaran kacamata pola Ibrani yang benar, ya, ini adalah salah. Ya, ini adalah salah. Ya, jadi mereka itu salah, ya. Saya harus ganti juga ini. Ya, sebentar ya. Ya, mereka pikir benar ya. Tapi masalahnya dia ngambil ayatnya juga salah gitu ya. Karena mereka mengadopsi dari kebenaran pola akar Ibrani. Ya. Jadi di dalam pola Yunani yang mengatakan bahwa Paskah itu sama dengan buah sulung, itu sudah salah total. Ya. Tidak bisa di tracking, ya, tidak bisa dibenarkan berdasarkan pola 7 hari raya. Ya, salah. Nah, kalau saudara perhatikan, ya, di kalender Ibrani tahun 2024 ini, kalau saudara perhatikan, saya hanya ambil dan saya lihatkan sama saudara, tidak ada yang namanya perayaan Yom Habikurim. Betul nggak? Iya kan? Iya, Pak. Tidak ada. Ada. Nggak ada. Ini orang Ibrani sendiri loh. Kalau saudara cek aja di website mereka, ya, perayaan Yom Habikurim, perayaan daripada buah sulung, itu tidak ada, saudara. Tapi kalau saudara ketik Feast of First Fruit, akan muncul. Bagaimana itu kok terjadi perbedaan? Begini, kalau saudara ketik Feast of First Fruit, itu nanti websitenya akan mengarah kepada saudara di websitenya orang-orang Mesianik. Saya bisa lihat. Jadi di Mesianik ada tertulis, yaitu hari ini, saudara. Tanggal 28 April 2024. Tapi kalau saudara lihat cuman perayaan ditulis Yom Habikurim 2024, 2024, tidak ada tanggalnya. Tidak ada. Persis seperti kalender yang saya berikan kepada saudara di depan mata saudara ini, di screen saudara ini. Ini adalah kalender Ibrani, ya, feast days. Padahal pakai kata biblical, tapi nggak ada perayaannya. Saya bisa lihat.
Ya. Jadi perayaannya hilang satu, saudara. Ya. Tapi di tabel ini perayaannya tetap 7. Perayaan apa yang bedanya? Di mana? The eighth The day. 8th day yang Iya. semini sehat. Iya, dia tambahkan di bawah itu adalah the 8th day. Hari ke-8 setelah perayaan tabernakel. Ini adalah perayaan apa, Brisco? Hari yang ke-8? Semini sehat. Ya, Semini Aseret. Simchat Torah ya. Bukan. Bukan. Simchat Torah bukan. Simchat Torah di Pentecost. Ya. Penutupan. Itu. Iya, terima kasih. Penutupan tabernakel. Iya, Semini penutupan. Aseret. Ya. Disinilah Yeshua disunatkan. The 8th day. Ya, karena Yeshua lahirnya adalah saat perayaan Sukkot atau tabernakel. Ya. Tapi kalau saudara lihat, format ini kan tidak sesuai dengan imamat, saudara. Kalau di 8th day-nya dihilangin, maka tinggal 6 perayaannya. Passover, Unleavened Bread, Pentecost, Feast of Trumpet, Day of Atonement, dan Feast of Tabernacles. Betul kan? 6 cuman. Padahal kan harus 7, saudara. Nah, ya kan? Pola Ibrani yang rabbinik ini ngawur nih berarti. Ya kan? Jadi paham ya. Jadi sudah bisa memahami apa yang terjadi di tengah-tengah kita. Nah, kalau begitu, kita akan melihat daripada pusing-pusing ngikutin tradisinya mereka yang kacau balau, termasuk perhitungannya si Yunani yang kacau balau juga, ya, karena dasar fondasinya Paskahnya juga ngawur. Maka kita coba melihat yaitu dari kitab-kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kita akan lihat di sana. Ya, berdasarkan kitab-kitab informasi yang kita dapatkan dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan Kisah Para Rasul. Nah, untuk menentukannya, maka kita harus melihat dari mundur dulu, karena ayatnya tertera, yaitu di dalam Kisah Para Rasul, Fatsal 2, ayat 1 sampai yang ke-5. Silakan, Brother Enoch. Kisah Para Rasul 2 ayat 1. Dan ketika hari Pentakosta, yaitu hari ke-50 tiba, dengan seia sekata mereka semua terus berada bersama-sama. 2. Dan tiba-tiba datanglah suatu bunyi dari langit seperti angin kencang yang menderu dan memenuhi seluruh rumah tempat mereka sedang duduk. 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti api yang bertebaran dan hinggap di atas mereka masing-masing. 4. Dan mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus, dan mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa yang berbeda, seperti yang terus-menerus Roh berikan kepada mereka untuk mengucapkannya. 5. Dan ketika itu, orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa yang ada di kolong langit sedang berdiam di Yerusalem. Ya, terima kasih. Saya perhatikan di dalam Kisah Rasul 2 ini, ya, ada perayaan dikatakan hari Pentakosta, dan itu dari pengucapan Latin, ya, yang mempunyai arti adalah the 50th day, hari yang ke-50, ya, hari yang ke-50. Ya, jadi penjelasannya juga ada yang di bawah, yaitu festival Yahudi, ya, the 7th week after Passover. Ya, jadi setelah Passover, dalam minggu Passover itu maksudnya, ya, dihitung dari hari buah sulungnya. Itu adalah hari raya Pentakosta. Pertanyaannya adalah, pada saat hari raya Pentakosta ini, Yeshua di mana? Udah naik kan? Iya, Yeshua sudah ada di Shamayim permanently.
untuk waktu 2000 tahun. Ya, karena apa? Karena dia sudah naik. Naiknya kapan? Nah, kita lihat ayatnya, yaitu di dalam Kisah Rasul 1 ayat 3, Fatsal sebelumnya. Ya, jadi pada saat hari Pentakosta itu Yeshua sudah tidak ada di tengah-tengah mereka. Ya, karena apa? Alasannya ada di dalam Kisah Rasul ayat 1 ayat 3. Silakan Brother Enoch. Kisah Para Rasul 1, 3. Sesudah dia menderita, dia menunjukkan melalui banyak tanda bahwa dia hidup dengan menampakkan diri selama 40 hari kepada mereka dan berbicara tentang kerajaan Elohim. Ya, terima kasih. Jadi 10 hari sebelum Pentakos, ya, antara 9-10 hari, biasa dihitung 10 hari, maka Yeshua sudah menampakkan diri ke murid-muridnya dan mengatakan dia harus naik ke Shamayim, dia meninggalkan murid-muridnya, dan murid-muridnya dikasih tahu kamu tidak boleh meninggalkan Yerusalem sampai ruah Yahweh Elohim memenuhi mereka. Jadi 10 hari sebelum hari raya Pentakosta, inilah peristiwa, yaitu di mana Yeshua naik ke Shamayim. Ya, Yeshua sebetulnya sudah naik turun ke Shamayim, tetapi ini secara official, ya, meninggalkan murid-muridnya dalam tanda kutip untuk jangka waktu sampai nanti kedatangannya. Begitu maksudnya. Ya. Nah, kalau kita lihat bagan, maka kita lihat kronologinya dulu. Ya, basic kronologinya, tanggal 14 Nisan sore sebelum petang Yeshua mati sekitar jam 3 sore. Hari Kamisnya 15 Nisan adalah perayaan Sabat Gadol, perayaan roti tidak beragi, hari yang pertama, dan semua harus beristirahat. Tanggal 16 Nisan hari Jumat, ya, para wanita membeli rempah-rempah, dan kemudian imam-imam kepala menghadap Pilatus. Karena hari Jumat ini adalah hari kedua dari roti tidak beragi dan diizinkan untuk keluar rumah, bukan lagi menjadi perayaan Sabat Gadol. Kemudian mereka harus beristirahat lagi pada tanggal 17 Nisan karena itu adalah Sabat mingguan, hari Syabat mingguan, harus beristirahat. Tepat pada sekitar sebelum matahari terbenam, ya, antara jam 3 sore, sekitar segitu, Yeshua sudah bangkit. Yeshua bangkit saat itu, keluar kubur, ya, untuk menggenapi 72 jam sejak kematiannya. Ya, bisa lihat di situ. Nah, saat Yeshua bangkit keluar dari kubur, saat itu Syabat, ya. Jadi orang-orang pada nggak tahu semua karena mereka tidak boleh keluar rumah. Ya, tidak boleh keluar rumah. Tapi Yeshua keluar kubur beserta dengan siapa? Dengan siapa kira? Iya, dengan Daniel, Abraham, ya, Yoshua, dengan Misael, Hananya, Asaria, Ruth, ya kan, Boas, ya, dengan siapa lagi? Yeremia, Yesaya, Hosea, Zakaria, Ezekiel, Yehezkiel, ya, keluar. Ya. Nah, kemudian tanggal 18 Nisannya, ya, pagi-pagi sebelum matahari terbit, para wanita itu pergi ke kubur. Begitu sampai di kubur, kuburnya sudah terbuka. Ya, jadi ini kronologi dasarnya ada di sini. Nah, setelah ini apa yang terjadi? Saya lihat 40 hari setelah hari Minggu itu dihitung. Jadi hari Minggu 18 Nisan itu dihitung sebagai hari pertama. Maka 40 hari setelah itu Yeshua officially terangkat naik ke Shamayim, disaksikan oleh para murid.
Ya, official. Dan 10 hari setelah itu terjadilah pencurahan ruah Yahweh Elohim. Hari raya Pentecost. Total semua kalau dihitung dari 18 Nisan sampai ke perayaan Pentecost, ya, Shavuot itu adalah 50 hari. Ya. Sampai di sini saudara paham ya. Dengan bagian ini kan lebih mudah untuk bisa Paham, Pak. mengerti ya. Mengerti, Pak. Ya, paham. Nah, jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa perayaan buah sulung itu adalah selalu pada hari pertama atau hari Minggu di dalam masa perayaan roti tidak beragi yang lamanya 7 hari. Ya kan? Tadi kan saat di atas kan ada kalender Juni 11. Itu kalau dihitung mungkin dihitung dari pertama Paskah, bahkan mungkin sebelumnya. Nggak tepat, saudara. Ya, nggak tepat perhitungannya. Nggak sesuai dengan apa yang tercatat di dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Saudara bisa lihat di situ. Ya maklumlah, mereka akan menolak Yeshua. Ya biarin saja. Ya kan? Tapi buat saudara dan saya ya tidak bisa mengikuti mereka. Ya kan? Saya nggak tahu ada grup-grup yang ngikutin mereka atau tidak, saya nggak tahu. Ya, kalau sampai ngikutin mereka, ngikutin 11 Juni nanti, ya Shavuotnya, ya berarti mereka adalah grup-grup yang percaya kepada perhitungan rabbinik, Talmud. Ya, bukan perhitungan mesianik. Saya bisa lihat, walaupun ngakunya mesianik. Ya, saudara paham ya? Walaupun ngakunya mesianik, tetapi kalau ngikutin perhitungan rabbinik, ya berarti mereka itu capnya tok mesianik, tapi sebetulnya intinya adalah Talmud dan rabbinik. Ya itu dia. Itu saya bilang ragi, penyesatan. Ya, jadi saudara paham. Perhitungannya jelas sekali, ya berdasarkan bagian ini. Kelihatan jelas sekali, saudara. Sangat jelas sekali. Ya, sangat jelas sekali. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa perayaan buah sulung itu adalah pada dihitung dari hari Minggunya. Ya, dihitung dari Minggu. Ya, jadi setelah Yeshua bangkit pada hari Syabat, ya pada hari Sabtu Yeshua bangkit, keluar kubur, dan kemudian hari Minggunya itulah yang disebut sebagai perayaan buah sulung. Ya, perayaan buah sulung. Nah, ya jadi kita bisa lihat ya, bisa memahami, karena Yeshua mati 3 hari 3 malam itu 72 jam, matinya hari Rabu, ya sore, dan kemudian bangkitnya pada hari Sabat, pada hari Sabtu sore sekitar jam 3, ya sekitar sebegitu, ya dan kemudian pada saat matahari terbenam itu sudah masuk di dalam 18 Nisan. Nah disitulah merupakan titik perayaan daripada buah sulung. Ya. Nah, apa yang terjadi pada saat hari Minggu? Ya, hari pertama ini, apa yang terjadi? Yang terjadi ada satu peristiwa di mana para perempuan melihat kubur sudah terbuka, Yeshua sudah tidak ada di sana, dan ada satu peristiwa yang lebih spesifik yaitu yang ditulis oleh Yohanes dalam Yohanes 20 ayat yang ke-17. Silakan Brother Enoch. Yohanes 20 ayat 17. Yeshua berkata kepadanya, "Janganlah menjamah aku, sebab aku belum naik kepada Bapa-Ku. Namun pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, aku naik kepada Bapa-Ku dan Bapamu,
juga Elohimku dan Elohimmu. Iya, terima kasih. Jadi saat itu Maria Magdalena dia tidak pulang, ya, dia ditinggal oleh perempuan-perempuan yang lain yang membawa rempah-rempah, dan di sana dia masih menunggu siapa tahu, ya, jasad daripada Yesua itu entah tersembunyikan di daerah situ atau dia menunggu siapa tahu ada yang dia bisa tanyain, mendapatkan informasi untuk tanya di manakah jasad daripada Yesua. Dan kemudian dia melihat seorang yang dia kira itu adalah tukang kebun yang bekerja daerah situ. Dan dia tanya, tiba-tiba Yesua mengatakan, dia memanggil nama Miriam, ya, dan Miriam berusaha untuk menghentikan langkah Yesua, sehingga Yesua berkata, kamu jangan menjamah aku. Ini bukan menjamah, ya. Ini maksudnya itu menahan aku. Ya, maksudnya di sini itu menahan. Ya. Sebab dikatakan aku belum naik kepada Bapakku. Ya. Namun pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka, aku naik kepada Bapakku dan Bapamu, juga Elohimku dan Elohimmu. Ya. Jadi Yesua saat itu ingat kapasitasnya tetap sebagai wakil manusia. Dengan demikian kita dapat paham, ya, bahwa Yesua pun sebagai wakil manusia melihat posisi daripada Elohim Yahweh itu sebagai Bapanya. Ini ingat ya, bukan Trinitas. Ngawur kalau Trinitas. Ya. Jadi kita harus tahu konsepnya jelas bahwa Yesua 100% mewakili saudara dan saya. Walaupun sudah pakai tubuh kemuliaan. Luar biasa ya. Ya, karena ini sebuah the grand plan of salvation, saudara. Sampai total. Ini harus seperti ini. Nanti saya akan jelaskan beberapa minggu ke depan mengenai Yahweh dan Yesua. Ya. Nanti akan juga terlihat jelas. Jadi dari sini kita bisa memahami pada hari pertama itu Yesua saat dia sudah keluar dari kubur Sabtu sore, dia belum naik ke tahta Elohim. Dia belum naik ke Syamayim. Ya. Jadi dia masih entah beredar-edar di kota Yerusalem, ya, dan kemudian menunggu sampai besok paginya ditemui oleh para perempuan ini. Ya, saat dia ditemui, dia mau ditahan langkahnya oleh Miriam Magdalena. Ya, sehingga Yesua mengatakan hal ini. Nah, kita harus paham satu peristiwa, yaitu jangan lupa ini saudara, yang ada di dalam Matius 27 mulai ayat 50 sampai 53. Di mana saat Yesua mati di atas kayu salib, dia meneriakkan beberapa kalimat, dan kalimat yang terakhir dia katakan, ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku. Dan Yesua mati saat itu. Saat kematiannya, beberapa peristiwa yang mengikuti, yaitu yang pertama adalah terjadi gempa bumi. Begitu terjadi gempa bumi di daerah Yerusalem sana, dan di sana ada bait Elohim yang menyebabkan tirai yang menghubungkan antara ruang suci dan ruang mahasuci terkoyak dari atas sampai ke bawah. Bukan cuma itu saja, gempa bumi ini membuat bukit batu terbelah. Sehingga darah Yesua yang bercampur dengan air karena ditombak oleh prajurit Roma, itu mengalir melalui celah-celah batu yang terbelah dan menetes di tabut perjanjian yang ada di bawahnya. Sehingga menyebabkan peristiwa pendamaian, atonement.
Ya kan? Pendamaian kan? Ya, tapi ingat pendamaian ini kita sudah belajar, inilah pendamaian untuk dunia, bukan untuk Israel. Ya. Karena didamaikan, maka ya kubur-kubur terbuka. Orang-orang kudus yang telah meninggal, Abraham, Yisak, Sarah, ya, Ribkah, Yakov, Yosef, ya, para nabi, ya, Daud, ya, raja-raja yang beriman kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua, itu bangkit semua, saudara. Nah, saat mereka bangkit, mereka tidak bisa keluar kubur. Mengapa? Karena harus nunggu pemimpinnya keluar dulu. Lah, pemimpinnya keluarnya itu, Yeshua keluarnya hari Sabtu sore. Jadi, saat Rabu malam, ya, sampai Sabtu siang, mereka hanya ya duduk-duduk di dalam gua. Orang-orang yang dibangkitkan. Tapi saat Yeshua keluar, mereka baru bisa keluar. Sehingga tertulis dalam Matius 27:53, dan sesudah kebangkitan Yeshua, mereka pun keluar dari kubur. Lalu masuk ke kota kudus, yaitu Yerusalem, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Saya bisa lihat. Ya, jadi mereka sempat menampakkan diri saat itu. Ya, tapi tidak dikatakan Yeshua menampakkan diri, hanya orang-orang yang telah dibangkitkan saja. Ya, jadi paham di sini. Nah, peristiwa inilah yang akan menggenapi di dalam Efesus 4 ayat yang ke-8. Silakan Brother Reno. Efesus 4 ayat 8. Oleh karena itu, dia berkata, seraya naik ke tempat tinggi, dia menggiring tawanan dan memberikan pemberian-pemberian atau pahala-pahala rewards kepada manusia. Iya. Ayat ini merupakan ayat salinan daripada Mazmur 68 ayat 19. Bisa minta tolong Brother Henok untuk membaca. Mazmur ya 68 ayat 19. Ya, silakan. Mazmur 8 ayat 19. Engkau telah naik ke tempat tinggi, engkau telah menggiring tawanan, engkau telah menerima pemberian-pemberian untuk manusia, dan juga untuk berdiamnya para pemberontak, ya Elohim, ya. Ya, saudara bisa lihat di sana. Jadi pada saat Yeshua bangkit dari antara orang mati, itu dia keluar dari kubur, diikutin dengan orang-orang kudus yang mati sebelum Yeshua. Dan orang-orang inilah yang ikut diangkat pada saat Yeshua naik ke Shamayim. Ya, dan inilah yang disebut sebagai buah sulung. Ya, buah sulung. Jadi diunjukkan, perayaan buah sulung itu diunjukkan, ya, dipamerkan begitu, diunjukkan di hadirat Bapa Yahweh. Ini yang dibawa, ya, naik ke Shamayim. Ya, dan kemudian dikatakan bahwa Yeshua memberikan pemberian-pemberian. Jadi mereka juga mendapatkan yang namanya rewards atau pahala-pahala. Ya, jadi disinilah penggenapan daripada buah sulung, salah satunya. Kita akan melihat yang lebih dalam. Ya, jadi sudah paham. Nah, mana buah sulung juga berbicara mengenai masa depan. Ya, mengenai masa depan. Tapi saya sebelum masuk di sana, saya kembali ke 1 Korintus 15:23. Ya. So, perhatikan bahwa dalam 1 Korintus 15:23, namun masing-masing sesuai dengan urutannya. Hamasyah sebagai buah sulung, kemudian mereka
yang milik Hamasyah pada waktu kedatangannya. Saya bisa lihat, jadi ini urut-urutan. Yeshua adalah buah sulung, ya, di dalam mewakili saudara dan saya, manusia. Jadi dialah yang sulung. Dan kemudian nanti pada saat waktu kedatangannya. Kedatangannya kapan? Kan kita sudah tahu. Ada 2 fase. Yang fase pertama adalah untuk manusia-manusia Elohim, 5 gadis yang bijaksana, itulah rapture. Yang kedua adalah saat second coming. Saudara bisa lihat. Jadi inilah prophecy yang untuk masa yang akan datang. Ya, mengenai buah sulung. Karena hari ini rapture belum terjadi. Tidak lama lagi akan terjadi rapture. Apalagi second coming. Rapture dulu baru second coming, kedatangan kedua. Ya. Jadi inilah urutan-urutannya mengapa Yesus dikatakan sebagai buah sulung. Ya, jadi bukan berarti dia bangkitnya pada hari Minggu, tidak, salah besar di sana. Ya, jadi paham. Nah, yang berikutnya adalah kalau tadi kita melihat urutan di mana Yeshua adalah yang pertama, kemudian kita yang mengikutinya setelah itu, yaitu pada saat kedatangannya, ya, saat rapture atau saat second coming dan saat second coming. Bukan cuma selesai di sana, tetapi perayaan buah sulung ini juga mempunyai kekuatan nubuat. Kan kita tahu ya, prophecy is a pattern. Ya, nubuat mengenai hari ke-8. Ya, hari ke-8. Kalau kita lihat hari ke-8, prinsipnya bagaimana? Saudara perhatikan, Yeshua itu mati, pelan-pelan ya, 14 Nisan, gambar yang kiri ya, Yeshua mati di kayu salib. Mati sekitar jam 3 sore, dan kemudian dia bangkitnya itu Syabat, hari Sabtu, ya, sekitar jam 3 sore. Karena untuk memenuhi 72 jam, 3 hari 3 malam. Ya, dan di sini kita bisa melihat di mana Yeshua kembali atau bangkit pada hari yang ke-7 itu berbicara mengenai Yeshua yang datang pada hari yang ke-7.000 pertamanya, permulaannya, yaitu untuk memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, kerajaan 1000 tahun. Nah, sedangkan buah sulung itu adalah hari yang ke-8. Saudara bisa lihat, inilah buah sulung. Jadi, kalau Yeshua bangkitnya hari Syabat, yang merupakan prinsip nubuat adalah pola berbicara mengenai kerajaan 1000 tahun, ya. Sedangkan buah sulung itu adalah hari ke-8-nya. Ya, adalah hari ke-8-nya. Nah, kita akan lihat di dalam piktograf. Angka 8 itu adalah huruf Chet. Dan di sana mempunyai piktograf yaitu pagar. Dan mempunyai makna, ya, pagar perlindungan, ya, kehidupan yang baru yang dilindungi, dan merupakan pagar itu merupakan pemisah. Betul kan? Saudara punya pagar, ya, untuk memisahkan mana yang luar rumah, bukan maksudnya jalanan atau tetangga dengan daerah saudara. Itu dipisahkan dengan pagar. Ya, jadi apakah ini kebetulan? Tidak. Ini rencana Bapa Yahweh yang maha dahsyat. Ya, dengan menggunakan angka 8, yaitu Chet, yang piktografnya adalah pagar, saudara. Nah, kita lihat dari peta zaman, ya, dari peta zaman, manusia ditetapkan
dari kejatuhan Adam sampai kiamat itu akan melampaui 7.000 tahun. Ya, di hadapan Bapa Yahweh 1 hari sama dengan 1.000 tahun. Berarti di hadapan manusia, ya, kalau ada 7 hari di hadapan Bapa Yahweh, maka buat manusia akan melampaui 7.000. Ya, 7.000 tahun. Nah, tahun yang ke-7.000, kalau sudah lihat ada benderanya Israel, itulah kerajaan 1.000 tahun. Ya, inilah di mana hari yang ke-7, Syabat, Yeshua bangkit pada hari yang ke-7. Karena itu Yeshua memerintah pada kerajaan 1.000 tahun, yaitu tahun yang ke-7.000 sejak kejatuhan daripada Adam. Saya bisa paham di sini ya. Ya, jadi paham ya. Jadi persamaannya saudara harus paham. Nah, setelah hari yang ke-7, maka akan ada hari yang ke-8. Setelah 7 kan 8, saudara. Nah, tadi kita lihat di atas, angka 8 itu pager. Angka 8 itu adalah kehidupan kekal. Inilah jawabannya. Yaitu hari ke-8 ini maksudnya adalah hari setelah hari yang ke-7 atau hari setelah hari yang ke-7.000, yaitu satu peristiwa mengenai Yerusalem yang baru. Bukan kerajaan damai lagi, kerajaan damai sudah selesai. Disinilah ya nubuat mengenai perayaan buah sulung yang adalah hari ke-8 yang merupakan persamaannya, pengertiannya dengan Yerusalem baru dan bumi yang baru. Inilah hari ke-8. Dan ini tidak berkesudahan. Kalau saudara lihat angka 8 ditidurkan, itu lambangnya apa? Siapa yang... Iya. Jadi kalau angka 8 itu saudara tidurkan, itu namanya tidak berkesudahan. Ya, kekal. Ya. Itu kalau di matematika pasti tahu itu, ya. Kode daripada angka 8 yang ditidurkan. Disinilah kekekalan itu, saudara. Ya, jadi perhitungannya saudara jelas setelah hari ke-7 adalah hari ke-8. Hari ke-8 ini berbicara mengenai Yerusalem yang baru dan bumi yang baru. Ya. Amin. Ini luar biasa. Dan yang mengerikan adalah hari ke-8 untuk manusia-manusia Elohim yang rapture, yang percaya kepada Bapa Yahweh, itu adalah Yerusalem baru dan bumi yang baru. Sedangkan hari ke-8 untuk para pemberontak, hamba-hamba yang jahat dan malas, ya, saudara sudah tahu, dan kemudian ada orang hamba yang berhutang yang 10.000 itu yang dimasukkan penjara karena tidak mau mengampuni, yang kita sudah bahas kemarin, siapa sajakah yang ditolak, ini akan masuk di satu tempat, yaitu namanya di sana terdapat ratap tangis dan kertak gigi. Dan apinya tidak terpadamkan. Saudara bisa lihat, itulah hari ke-8 buat mereka. Ya, bagi orang-orang yang di luar, ya, yang tidak mau dimuridkan masuk dalam pola yang benar, yang menyimpan ya dendam, tidak mau mengampuni, yang malas, tidak mau mengusahakan apa yang telah dipercayakan Bapa Yahweh. Walaupun Bapa Yahweh hanya ingin mendapatkan bunganya saja, tetapi malas, ya, itu masuk di satu tempat, yaitu namanya 4M.
mati modiar, mampus apa lagi? Mati mate, mampus modiar. Itu di lautan api. Dan ini dipisahkan karena huruf chat atau angka 8 itu piktografnya adalah fence atau pagar, yaitu memisahkan antara hadirat Bapa Yahweh dan satu tempat yang disebut sebagai dijauhkan dari hadirat Bapa Yahweh. Dan ini untuk kekal, karena angka 8 begitu ditidurkan, itu menjadi lambang kekekalan. Saya bisa lihat, dipisahkan untuk kekal sampai selama-lamanya. Pertanyaan saya buat orang-orang yang di luar, karena yang di dalam sini saya yakin jawabannya kepingin masuk di hari ke-8 Yerusalem yang baru. Bagi saudara yang di luar sana yang baru pertama kali mendengar kebenaran Davar Elohim, di mana saudara ingin untuk hidup kekal? Apakah saudara mau masuk di dalam Yerusalem yang baru dan bumi yang baru? Mau, Pak. Atau yang di tempat barbecue? Mau pilih mana? Ya. Tidak. Pilih Yerusalem baru. Yerusalem baru dan bumi yang Saya baru. yakin yang di Zoom meeting ini semua rindu untuk masuk di Yerusalem yang baru. Tapi Amin. pertanyaan yang di luar sana, ya, kalau saudara masih belum melangkah masuk ke Yerusalem yang baru, tujuan akhir saudara, maka saudara bisa dipastikan masuk di tempat pemanggangan kekal, barbecue, ya, kekal untuk selama-lamanya. Dan itu mengerikan. Jadi inilah makna daripada perayaan buah sulung. Di dalam 7 hari raya ini ternyata ada kode Yerusalem baru dan bumi yang baru. Hanya Bapa Yahweh yang mampu memberikan rahasia ini. Dan saudara dan saya, ya, diberi kesempatan untuk dapat memahami. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa kita bukan orang luar, kita menjadi murid, kita menjadi 5 gadis yang bijaksana. Amin. Kesempatan yang Bapak Yahweh berikan buat saudara dan saya. Tidak lama lagi kita sudah hampir memasuki kerajaan 1000 tahun. Hari yang ke-7, Sabat milenia. Sudah sangat dekat sekali, saudara. Ya, sudah sangat dekat sekali. Dulu banyak orang berpikir bahwa Sabat milenia, ya, itu milenial, ya, itu saat tahun 2000. Ya, saya masih ingat saat tahun 2000 orang pada ke mana itu namanya, ke supermarket semua. Supermarket pada kosong semua, saudara, ketakutan. Karena tahun 2000 mereka mendengar bahwa komputer seluruh dunia akan mati. Akan terjadi chaos. Ternyata tidak, saudara. Saya lihat orang pada borong semua itu yang namanya supermarket itu pada kosong semua, saudara. Ya, enggak ada yang bisa dijual. Lah barangnya sudah diborong, saudara. Ya kan? Ternyata bukan di situ, bukan di titik 2000. Ya. Mereka pikir di tahun 2000. Hari-hari ini mereka pada enggak berjaga-jaga. Ya, mereka pikir masih normal-normal saja. Perhitungannya itu sebetulnya ada di saat tahun kematian Yeshua. Itulah rahasianya. Ya, karena itu kita bisa melihat, ya, dengan jelas karena Yeshua matinya tahun 30, sekitar begitu.
Jadi kita bisa memprediksi tahun 2030 maksud saya, itulah kedatangan Yeshua HaMashiach. Hari ini kita sudah masuk di dalam 3,5 cycle Shemitah yang pertama. Ya, saudara kalau kepingin lebih dalam, ikutin pengajaran Haikal 2026, jangan remehkan. Yeshua mengatakan kalau waktunya tidak dipersingkat, maka tidak akan ada yang selamat. Hanya karena orang-orang pilihan, saudara dan saya, yang dipilih Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, maka waktunya akan dipersingkat. Untuk mengetahui berapa singkat, saudara pelajari pengajaran 1290 hari dan 1335 hari. Dan perlu saudara saya informasikan, perhitungan itu dimulai sejak kejatuhan Adam dan Hawa, yaitu tahun 3970 sebelum Masehi. Dua pola yang ditetapkan Bapa Yahweh untuk mengukur ini semua, yaitu menggunakan pola Shemitah, yaitu kelipatan 7, atau pola Yobel yang kelipatan 50. Kalau kita lihat pola Shemitah, maka titik terdekat untuk mencapai 6.000 adalah pola Shemitah yang adalah 7 dikali 857 dan hasilnya adalah 5.999 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa, yaitu tahun 3970 sebelum Masehi, maka akan jatuh di tahun 2029 Masehi. Itu perhitungan pola Shemitah. Jika perhitungannya pola Yobel, maka sejak kejatuhan Adam dan Hawa, yaitu tahun 3970 sebelum Masehi, ditambah 6.000, karena 6.000 itu dihasilkan dari 50 kali 120, maka akan jatuh di tahun 2030 Masehi. Bedanya cuma 1 tahun, saudara. Ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Mana yang saudara pilih? Mau yang 2029 atau 2030? Ya, sudah saya berikan pengertiannya, lebih awal lebih baik. Karena itu daripada terlambat, kita jaga-jaga. Jangan sampai terlambat, karena itu patokannya kita ambil 2029. Seandainya Bapak Yahweh menggunakan pola Yobel, nggak apa-apa, kita sudah siap. Saudara dan saya sudah siap. Tapi di satu sisi akan terjadi banyak cemoohan. Katanya 2029, tapi kok nggak terjadi? Saudara jangan kecil hati. Hati-hati. Orang-orang pencemooh dikasih waktu berapapun, mereka tidak akan pernah menyiapkan dirinya. Perhatikan baik-baik. Itu sudah sifat dasar daripada pencemooh. Ya. Walaupun dikasih 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun, bahkan bertahun-tahun, ya, itu sudah sifat daripada pencemooh. Tidak akan pernah ready. Ya, karena hanya bisa melihat, ya lihat perhitungannya salah tuh, cuman gitu aja. Tapi tidak pernah menyiapkan dirinya. Ya, karena itu saudara harus jadi 5 gadis yang bijaksana. Ya, berjaga-jaga lebih awal, ya, dengan menggunakan patokan 2029. Nah, kalau dengan menggunakan patokan 2029, maka kita harus mundur 1335 hari berdasarkan pengajaran daripada Daniel tadi yang di atas. Saudara bisa pelajari. Dan itu perkiraannya adalah Januari 2026. Ya, ada apa di sana? Yaitu yang jelas adalah sebelum masuk daripada zaman anti Hamashiach yang official adalah 3,5 tahun, maka terjadilah rapture. Ya, jadi itu dengan pola Shemitah, maka perkiraannya adalah 2026 Januari atau akhir sekitar Desember 2025. Jika pola Shemitah ini yang dipakai.
Tapi ingat, tadi saya sudah katakan antara pola Shemitah dan pola Yobel bedanya cuma 1 tahun. Kalau pola Shemitah, saudara perhatikan di tahun tahun barunya Israel, yaitu Rosh Hashanah 1 Tisri 5790, yang adalah September 10, 2029, itu jatuhnya hari Senin, saudara. Ya, jatuhnya Senin. Ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat pola Yobel, yaitu tahun 2030, September 28, itu adalah 1 Tisri 5791, jatuhnya hari ke-7, ada angka 7 di sana, yaitu hari Syabat. Ya. Nah, jika pola Yobel ini dipakai oleh Bapak Yahweh, maka dimundurkan 1335 hari dari September 28, tanggal 28 September, maka perkiraannya adalah sekitar Januari 2027, disitulah titik rapture-nya, atau sekitar Desember 2026, disitulah titiknya. Ya, tapi ingat, kita kan sudah sepakat bahwa kita tidak mau terlambat. Ya, biarkan saja mereka mencemooh, tidak usah diperhatikan, tidak usah didengarkan, karena kita tahu pencemooh itu hukumnya sudah pasti. Di dalam kepa, ya, mereka tidak akan pernah berjaga-jaga. Tidak akan pernah berjaga-jaga. Saudara tetap berjaga-jaga. Ya, walaupun mungkin ada perbedaan 1 tahun antara Shemitah dan Yobel, tapi perhitungan ini merupakan pola yang sudah solid sekali. Jadi kita harus berjaga-jaga, saudara. Ya, karena itu siapa yang belum masuk di dalam rencana keselamatan, masuklah dalam pintu yang benar, yaitu Yeshua HaMashiach, karena Yoel 2:32 dikatakan barang siapa berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Masuk dalam baptisan, pembaharuan dengan nama yang benar, nama Yahweh, nama Yeshua HaMashiach dan Ruah Yahweh Elohim, belajar dapat Elohim, dan penuh dan dipimpin Ruah Yahweh Elohim sampai masuk dalam rapture. Bapa Yahweh memberkati saudara sekalian. Haleluya. Kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Abba Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, biar kebenaran Dafar Elohim melekat dalam kehidupan kami terus boleh berjaga-jaga, dan kami terus boleh waspada, kami terus boleh masuk di dalam golongan 5 gadis bijaksana, yang kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, sehingga Engkau bawa kami sampai masuk dalam rapture yang luar biasa. Terima kasih Bapak Yahweh. Dan mohon blessing Bapak Yahweh untuk teman-teman yang telah bergabung di Zoom meeting ini, dan juga yang mendengar di live chat, yang juga di YouTube, atau yang akan mendengar Dafar Elohim, supaya berkati dengan berkat keselamatan. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami mengucap syukur atas anugerah-Mu yang dahsyat, yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terus kami boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah. Memberkati untuk manusia-manusia Elohim yang digerakkan Bapak Yahweh untuk penaburan benih di pelayanan menorah. Memberkati benih-benih ini, kuduskan dengan darah Yeshua HaMashiach, dan benih-benih ini be fruitful and multiply. Be fruitful and multiply. Be fruitful and multiply. Untuk memberkati daripada penabur, dan juga untuk nama Yahweh boleh dinyatakan dengan ajaib melalui pengajaran-pengajaran yang membuat banyak jiwa boleh dipersiapkan masuk di dalam rapture yang luar biasa. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih. Memberkati untuk 1 minggu ke depan dan seterusnya dengan pimpinan daripada Ruah Yahweh Elohim. Juga memberkati untuk ruang tanya jawab dan kesaksian singkat yang akan kami buka setelah ini. Penyertaan Bapak Yahweh senantiasa dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yeshua HaMashiach yang percaya katakan, amen. Kita akan angkat tangan kita bersama-sama. Bapak Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapak Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia.
Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat-berkat ini dicurahkan di dalam nama Yahweh, di dalam nama Yeshua HaMashiach, dan di dalam ruah Yahweh Elohim, mulai hari ini sampai rapture, Yeshua menjemput kita di dalam rapture yang luar biasa. Di dalam nama Yeshua HaMashiach, yang percaya katakan, Amen. Yahweh Yeshua, 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 Yahweh Yeshua. Yesualah kekasih jiwaku, Yesualah keselamatan hidupku, Yesualah yang layak ku sembah, Elohimku, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus. Amin. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Haleluya. Selamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Roy. Bapak Yahweh memberkati. Thank you, Pak Roy. Brisco semangat banget. Terima kasih Pak Roy. Terima kasih Arizona. Ya. Ya. Terima kasih Arizona. Bapak Yahweh. Terima kasih semuanya. Sama Bapak yang berkati. Terima kasih. Haleluya. Puji Bapak Yahweh. Saudara di sini semua terima ini ya, terima message lewat apa itu namanya? Lewat Telegram. Telegram ya. Ya, oke, saya akan keluar sebentar ya. Kita akan keluar sebentar, saya akan buatkan link baru ya. Jadi saudara langsung segera masuk ke dalam link yang baru ya. Teman-teman yang ada di YouTube ya, saudara bisa mengikuti link yang baru ya. Saya akan keluar sebentar, saya akan memberikan link yang baru ya, untuk Q&A hari ini ya. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Shalom. Shalom. Gitu.